Sungguh bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan, buat sukacita kami pada pagi hari ini, atas nafas kehidupan, berkat-Mu yang berlimpah, terkhusus kesehatan di hari yang cerah ini, di hari yang baru ini. Sungguh bersukacita untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, oleh karena perlindungan dan sapaan firman-Mu untuk pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kami bisa melalui hari-hari kami penuh dengan sukacita dan penuh dengan rasa syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali pada pagi hari ini dalam Pelito Ngolu Siganup Ari dari HKBP Resort Pauter Selatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu dari Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 demikian: dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah seseorang itu dapat selalu berharap kepada Tuhan? Dan bagaimanakah seseorang itu selalu memuji Tuhan? Dan bagaimanakah selalu manusia itu, orang yang percaya itu, yakin akan tuntunan dan arahan oleh Tuhan? Apakah kita sanggup selalu memuji Dia pada saat apa yang kita terima? Apakah kita sanggup memuji Dia pada saat sukacita? Apakah kita sanggup memuji Dia pada saat suatu masalah, suatu hal yang membuat kita resah? Begitu gampangnya, banyaknya orang-orang selalu mengatakan bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupannya sebagai Kristen tidak memuji Tuhan pada saat sukacita yang sangat besar. Dan begitu gampangnya orang-orang pada saat ini, khususnya kita orang Kristen sebagai perenungan, tidak memuji Tuhan atau bahkan selalu mencari-cari Tuhan, mengharapkan Tuhan pada saat masalah datang, bertubi-tubi pada kehidupan kita masing-masing. Padahal pada suatu saat sukacita, kegembiraan, senang, kita selalu susah untuk memuji atau bersyukur atas sukacita itu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan akan ada masa-masa di mana kita akan di bawah, di mana kita akan berada di tengah atau berada di atas. Dan kita bagaimana posisi yang harus kita laksanakan sebagai respon baik kepada Tuhan atas posisi yang kita hadapi. Bagaimana respon kita dan bagaimana harapan kita dan bagaimana perjuangan kita untuk lepas dari hal-hal yang meresahkan kehidupan kita. Apakah kita masih sanggup memuji Dia? Atau apakah kita sanggup untuk tidak berani mengatakan Yesus, Tuhan, Allah beserta kita? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang penulis bernama Philip Yancey berkata, banyak atau sedikitnya tantangan dalam kehidupan bukan diukur dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Mau bagaimana banyaknya, mau bagaimana sedikitnya tantangan dalam kehidupan kita, bukan diukur dari tentang
hubungan intim dengan Tuhan dalam komunikasi kehidupan kita. Bukan itu diukur. Pasti setiap manusia, orang yang percaya atau tidak yang percaya pun kepada Tuhan, segala masalah, segala tantangan akan dihadapinya. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan, dia pasti akan lepas, dia pasti akan mendapatkan sukacita, dia pasti akan dapat tertolong, dan dia akan dapat buah yang baik atas apa dan kemana dia bergantung dalam kesusahannya atau dalam keresahannya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa kita bahwasanya bagaimana Yesaya memberikan arahan, bagaimana seorang nabi Tuhan memberikan arahan untuk menolong bangsa itu, untuk mengarahkan Raja Ahaz dari resahan atau masalah yang dihadapinya, supaya dia bangsa untuk selalu menempatkan diri bersama dengan Tuhan. Yesaya selalu berusaha memberikan arahan yang terbaik untuk Raja Ahaz dan juga kepada bangsa, supaya bergantung kepada Tuhan, supaya diselamatkan. Tetapi jika tidak mau diarahkan, tetapi jika tidak mau mengikuti atas apa yang diperintahkan Tuhan, atas apa yang diinginkan Tuhan untuk memuji Dia, maka Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, dan Tuhan akan memalingkan wajahnya, menyembunyikan wajahnya, dan tidak akan memberikan keselamatan atas penolakan, atas ketidakmauan, atas ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yesaya mengingatkan Raja Ahaz supaya tidak bergantung kepada bangsa Asyur, supaya bangsa itu terselamatkan, supaya bangsa itu tetap dalam bangsa yang diberkati. Tetapi jika tidak, maka bersiaplah, Tuhan akan memalingkan wajahnya, dan bangsa Asyur akan menaklukkan Raja Ahaz dan bangsa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dalam kehidupan kita ini? Kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah paham tentang Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tetapi kita masih sanggup untuk memalingkan, tetapi kita masih sanggup tidak percaya, tidak mau diarahkan oleh orang-orang, oleh Tuhan, oleh gerejanya, oleh para hambanya, dan segala sesuatunya yang dipakai Tuhan untuk menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik. Maka kita akan bersiap untuk ditaklukkan oleh si iblis, ditaklukkan oleh kejahatan, ditaklukkan oleh keresahan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menyapa kita, berjuanglah menghadapi hari-hari. Nikmatilah hari-hari dalam kehidupan ini. Lakukanlah yang terbaik dan selalulah berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada orang-orang. Jangan berharap kepada apa yang kita pikirkan, tetapi berharaplah kepada apa yang telah Tuhan arahkan, apa yang sudah Tuhan perintahkan, dan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita ini. Supaya kita tahu, supaya kita mengerti, memahami bahwasanya Tuhan itu sungguh amat baik. Jangan pernah kita memalingkan, dan jangan kita pernah menolak Dia untuk kesenangan, untuk hal yang bersifat sementara. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu sabun. Kita tahu sebuah sabun dipakai untuk membersihkan noda-noda dari pakaian, dari tubuh yang kotor. Tetapi ketika kita sudah mengetahui bahwasannya sabun itu dapat membersihkan noda-noda, kenapa kita tidak memakainya? Kenapa kita tidak menggunakannya? Malah kita menggunakan hal lain.
Demikian Tuhan. Tuhan itu sudah kita tahu sebagai pembersih, sebagai penuntun, sebagai perlindungan dalam kehidupan kita ini. Janganlah sampai kita menolak, janganlah sampai kita tidak mau diarahkan dan tidak mau memakai Dia dan tidak mau mengimani bahwasanya Yesus itu, Tuhan itu, Allah itu yang selalu menaungi kehidupan kita. Kami percaya dan kami yakin setiap orang yang percaya, orang Kristen dimanapun kita berada, dalam menjalani hari-hari kita, kita tidak akan pernah menolak Dia. Kita tidak akan pernah meragukan Dia. Sebab kepada Dialah kita selalu curhat, kepada Dialah selalu kita menyampaikan keluh kesah kita, dan selalu menyampaikan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Jangan sampai kita bergantung kepada orang-orang, kepada raja-raja, kepada orang-orang yang kita percaya mampu, nyatanya tidak mampu. Tetapi kita percaya dengan yang memang betul-betul menyelamatkan, yang memang betul-betul melindungi, dan yang memang betul-betul memberikan kebahagiaan, sukacita dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhanlah yang berkati dalam kehidupan kita hari ini, dan Tuhanlah yang selalu menyinari kita dengan wajah-Nya dan tidak memalingkan wajah-Nya kepada kita karena ketidaksetiaan kita, tetapi karena kesetiaan kita, karena kebergantungan kita kepada Dia. Dia akan menyinari kita, Dia akan menolong kita, dan Dia akan memberkati dan akan selalu memberikan sukacita dari setiap apa yang kita pikirkan dan dari setiap apa yang kita lakukan, kegiatan kita dalam kehidupan kita ini. Yesus Kristus memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.